Lintah kok bisa bikin perut lo melendung seakan-akan lo hamil? Nah, kok bisa kok? Nih, gua ceritain nih, bagi kalian yang sudah nonton video ini, ya, di cerita gua, kalian ikuti terus sampai selesai biar kalian paham ya apa yang saya ceritakan. Nah, kisah ini saya dapat ceritanya ini udah pada masa lalu yang udah lama banget ya, di kampung halaman di daerah Medan. Nah, ini kisahnya saat mamaku masih muda dulu di kampungnya. Dia cerita ya, kisah ini benar-benar nyata. Di kampung halaman dia ada seorang gadis tiba-tiba perutnya hamil ya. Awal cerita ini karena dia bekerja di ladang, di perkebunan maupun di sawah ya. Nah, keseharian wanita ini ya, dia membantu orang tuanya berkebun maupun di sawah setiap hari. Hidupnya sederhana dan juga beliau juga sangat ceria orangnya ya. Dan dia tidak tahu ya, pada suatu ketika ya, dia berladang di daerah persawahan, di perkebunan, di situ banyak uh, kerbau ya, di daerah persawahan itu. Nah, di sana saat dia berkebun, ternyata di sana juga banyak lintahnya. Lintah, lu bayangin aja. Lintah kan biasanya ya pada zaman sekarang itu dipakai untuk pengobatan alternatif. Tapi di satu sisi lintah itu bisa berbahaya juga untuk tubuh kita. Ya, makanya hati-hati dengan lintah ini. Ya, kok gue mau kasih tahu nih buat kalian nih. Menurut kalian bagaimana? Lintah ini berguna apa enggak? Ya, di salah satu, kalau zaman sekarang ya, lintah itu bisa dibuat pengobatan ya, diambil darah kotornya bisa untuk pengobatan stroke dan yang lainnya ya. Dan juga bagi darah tinggi ya, bisa juga diambil darah kotornya di tubuh kita dengan lintah itu. Nah, dan juga ada bahayanya juga kalau lintah itu bersarang di tubuh kita. Dia bisa menyelinap di sela-sela luka kita ya, maupun maaf kata nih ya, dari lubang dubur maupun daerah alat sensitif kita dia juga bisa menyelinap lewat situ tanpa kita sadari ya. Nah, dari luka juga dia bisa masuk ke dalam ya, dan juga dia bisa lewat di celah-celah kecil di tubuh kita. Nah, itu yang tanpa kita sadari dia bisa menyelinap masuk. Nah, si gadis ini dia tidak tahu ya bahwa lintah yang bersarang di tubuhnya ini yang bisa membuat dia hamil tiba-tiba ya, padahal dia masih gadis, belum pernah berhubungan intim terhadap lawan jenis ya. Suatu ketika lama-kelamaan perutnya itu melendung ya, dari bulan ke bulan tiba-tiba kok membengkak ya. Dikirain bapaknya, ini anak kenapa ya, sampai bapaknya mukul dia. Kamu dihamili siapa? Anak itu selalu menjawab, aku tidak pernah ada yang menghamili aku, tidak pernah aku tidur dengan cowok lain ya. Tapi kok kenapa perut lo merendung? Dipukul setengah mati si anak ini. Anak ini nangis-nangis, penonton minta ampun. Dia berbicara dengan sejujur-jujurnya. Tetapi si bapaknya ini merasa terpukul, merasa sakit hati. Anak yang dia sayangi ini seorang gadis yang benar-benar penurut, yang sering rajin membantu orang tuanya di ladang ya, dan juga dia juga nggak pernah membantah perintah dari orang tuanya. Tetapi kok bisa ya si gadis ini perutnya melendung, sampai bapaknya bertanya lagi ya, siapa laki-laki yang menghamili kamu? Nah, si anak ini dia menangis, aku tidak pernah, Pak, aku tidak pernah berhubungan sama laki-laki lain. Tapi itu kenapa perut melendung? Kok bisa melendung begitu? Sama siapa? Nggak mungkin.
Nah, suatu ketika akhirnya bapaknya punya inisiatif, ya. Dia menghubungi kawan-kawannya dan kerabatnya, ya, bagaimana solusinya terhadap peristiwa yang anaknya alami ini. Akhirnya dari sekian banyak orang, ya, dari kerabat-kerabatnya mengusulkan bahwa anak ini mendingan kita cek ke dokter, kita tahu kepastiannya ini benar hamil atau tidak. Pas dicek ternyata dia hamil, di dalam tubuhnya itu lintah semua, ya, lintah semua. Dan juga dokter juga bingung kenapa lintah ini bisa masuk ke tubuhnya, dan juga tidak bisa dicuci lagi karena ini udah bertelur di dalam, ya. Gua nggak tahu nih, dia lintahnya, dia mengeluarkan anak-anaknya ini sebanyak itu tuh dari beberapa bulan kemudian, ya. Aku kurang tahu ceritanya seperti apa. Ini menurut dari pengakuan dari mamaku. Mamaku pernah cerita, maka dia cerita ke aku, lintah itu kadang-kadang ada bahayanya juga kalau masuk ke tubuh kita. Nah, udah dicek ke dokter nih, ya. Ternyata di sumsum tulang ini udah masuk, ya, batang-batang sumsum tulangnya, tulang punggungnya, dan yang lainnya itu organ-organ tubuhnya udah menghitam. Dan menghitam itu lintah semua. Akhirnya ya si dokter ini bilang ke orang tuanya, kita harus berdoa sama Tuhan, ya. Hal seperti ini dokter udah angkat tangan, udah nggak bisa ditolong lagi karena ini udah terlalu banyak lintahnya bersarang di tubuhnya. Nah, akhirnya pas peristiwa ini lama kelamaan si anak ini akhirnya dia meninggoy, ya, meninggoy. Lama-lama kehabisan darah, kepucat, kan darahnya semua disedot sama si itu lintah. Bapaknya menangis jadi-jadinya, menyesal banget memukuli anaknya, anak kesayangannya yang gak bisa penurut, yang sering membantu dia di ladang maupun di persawahan. Dia menyesal, kenapa saya pukuli anak saya sampai sedemikian parahnya. Dia pukul sampai luka sabetannya itu menempel di tubuhnya. Tapi dengan peristiwa ini, anggap aja, ya, kita sebagai pelajaran, jika terjadi sesuatu dengan anak kita, kita jangan sembarang memukuli dia, ya. Mendingan cara kepastiannya kita cek dulu apakah dia benar hamil atau tidak, ya. Nasi sudah jadi bubur, kalau emang hamil mau gimana, ya. Ya mau nggak mau lah, ya. Kita suruh laki-laki yang pernah mengamini anak kita, suruh dia bertanggung jawab. Nah, kalau kejadian seperti ini ternyata emang kalau bukan hamil, kita udah pukul setengah mati, apa nggak kasihan tuh sama anak kita? Menurut kalian bagaimana? Yang sudah nonton di channel cerita Gon sini, ya, kira-kira masuk akal gak? Nggak pernah kan kalian terdengar, ya, kok bisa lintah ini masuk ke tubuh kita? Nah, itu yang bingung. Tapi kesaksian ini emang nyata pernah terjadi, walaupun dulunya ini tidak terlalu menggembarkan dunia. Padahal zaman dulu ini kan sosial media kurang, ya, mungkin juga jarang yang namanya, paling juga mungkin, ya, saya kurang tahu itu dia ada masuk ke koran, ya, ke pos kota dan lainnya apa tidak, saya kurang tahu, ya. Tapi saya dengar kesaksian dari cerita mamaku ini, gadis ini tinggal dekat daerah kampung halamannya, ya. Kalau saya sekarang tinggalnya bukan di Medan, mamaku dulu di Medan, ya. Dia cerita, ya, gadis desa yang hamil karena lintah. Nah, itu, ya, kita harus waspada dengan lintah ini, walaupun dia kecil, ya, tapi dia bisa menghisap darah, bisa juga untuk pengobatan, dan juga bisa untuk mencelakai kita juga jika dia bersarang dalam tubuh kita. Nah, anggap aja ini sebagai pelajaran, ya, hati-hati dengan lintah.
lintah bisa dimanapun, di area perkarangan rumah kita juga bisa. Ini kesaksian kecil dari gue ya. Dulu waktu gue masih kecil, mamaku sering masak kangkung. Ya, kangkung ini adalah kangkung air. Ya, sebelum dimasak dicuci bersih, nggak kelihatan tuh lintah. Ya, nah lintah itu akan dimasak di atas kuali. Di dalam kuali itu ya direbus. Ternyata di kuali itu, di sekeliling bibir kuali itu banyak lintah bergumunan, menari-nari, kepanasan. Di kuali itu akhirnya dibuang semua tuh kangkung. Lu bayangin aja, bagaimana kalau kangkung itu masuk ke tubuh kita. Ya, padahal dipegang itu, dicuci, dilihat nggak kelihatan. Nah, pas lagi dimasak itu lintah pada keluar semua. Lu bayangin aja. Ya, menurut dari pengalaman mama saya di kampung, katanya sih, gue sih kurang paham ya karena gue orang kota. Lintah itu akan muncul jika banyak kerbau di sana. Katanya sih gitu, banyak kerbau. Banyak kerbau, dia sering buang pup sembarangan, mungkin ada tumpuk-tumpukan pup di situ, itu yang bisa mengundang lintah, sarangnya lintah. Katanya sih gitu. Gue kurang paham juga. Menurut kalian bagaimana? Yang gue ngomong seperti ini, yang gue ceritakan seperti ini, lintah itu ada di mana? Ya, apa di sarang kerbau yang area di sana lintah itu ada? Nah, menurut kalian bagaimana? Bener gak yang gua ngomong ini? Ini gua nggak tahu benar apa enggak. Anggap aja inilah pengalaman ya hidup ya, dari kesaksian yang terjadi di kehidupan kita ya. Anggap aja ini sebagai pelajaran ya. Jadi bagi kalian yang sudah nonton video ini, menurut kalian bagaimana? Bisa kalian komen di bawah ini ya. Nah, kalau perlu kalian share ya, jangan lupa, biar orang yang belum tahu jadi pada tahu ya. Nah, jangan lupa juga komen ya, jangan lupa ikuti channel ini ya. Yang belum ikuti terus ya, biar kedepannya saya akan membawakan cerita-cerita, kisah-kisah yang menarik untuk kalian semua. Salam dari Koguan untuk kalian semua ya, berkah selalu.